Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, rekan Rau FM yang selalu setia bersama kami. Kemudian kepada pimpinan karyawan dan karyawati, penyiar kita bersama Ibu Lia yang selalu setia mendampingi kita dalam rangka melaksanakan acara talkshow kita ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kepanjangan umur, kesehatan dan kelapangan rezeki dan hidupnya penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita rahmatnya yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita kira. Yang kurang adalah rasa syukur kita. Nikmat Allah sudah banyak kita nikmati, yang kurang adalah rasa syukur kita. Para nabi dan rasul semua adalah hamba Allah yang selalu bersyukur. Termasuklah salah satunya Nabi Nuh alaihissalam, diabadikan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 3. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abadan syakura, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadilah kita hamba yang bersyukur, insya Allah hidup kita pun akan makmur. Jauhilah dari sifat kubur yang membawa kita mundur dan hancur. Saudara-saudaraku, di mana saja kita berada, sungguh banyak batu yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini, tapi hanya satu batu yang diistimewakan, itulah Hajar Aswad. Sungguh banyak air yang mengalir di muka bumi ini, tapi hanya satu air yang diberkahi, yaitu air Zam-Zam. Dan ada 12 bulan dalam satu tahun, tapi hanya bulan Ramadanlah yang disucikan. Dan ada 7 hari dalam satu hari, tapi hari Jumatlah yang sangat diistimewakan, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan miliaran, triliunan manusia, tapi hanya para nabi dan rasulullah yang menjadi manusia pilihan. Dari 124.000 jumlah para nabi, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang sangat diistimewakan. Beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Beliau adalah sayyidil mursalin, pemimpin para rasul. Beliau adalah imamil khair, ikutan para orang-orang yang selalu ingin berbuat kebaikan. Wa imamil muttaqin, beliau adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mari kita bersolawat kepada beliau. Ini bukan perintah Nabi, tapi adalah perintah ilahi yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih itulah salawat al-ma'surah. Tapi selain itu juga ada salawat yang dikarang oleh para pewaris para nabi, yaitu para ulama kita. Al-ulama'u warasatul anbiya, sebagai bukti mereka cinta kepada Nabi. Di dalam salawat itu ada doa-doa yang berharap cepat dikabulkan, sehingga timbullah dalam masyarakat kita bermacam-macam salawat. Ada salawat syifa, salawat tibbul qulub, salawat minta kesehatan. Ada salawat badar, melawan segala bentuk kemusyrikan dan kekafiran. Salawat nariyah, salawat melawan segala fitnah zaman. Dan kemudian ada salawat qutbul aqtab, ada salawat munjiat, salawat penyelamat, ada salawat asgil, salawat melawan kejoliman, dan salawat-salawat yang lain. Salah satu salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan beliau kepada Aus ibnu Aus. Bukan Haus ya. Ini namanya, ini nama sahabat Nabi. Aus bin ibnu Aus radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau untuk kita bersolawat kepada beliau. Khususnya solawat itu disampaikan pada hari Jumat, yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Nabi yang bernama Abi Humaydis As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala aswajihi wa zurriyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala aswajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jauhilah segala perbuatan-perbuatan atau perilaku yang tercela, termasuk di dalamnya sifat tamak, sifat rakus, sifat serakah. Tomak artinya tidak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Tomak artinya cinta kepada dunia terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum halal dan haramnya, yang mengakibatkan dia melakukan dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu segala cara pun ditempuh. Tomak, huruf to punya perut, huruf mimnya pun punya perut, apalagi huruf ainnya makin besar perutnya. Seperti itulah gambaran orang yang tomak, serakah alias sokal. Ciri-ciri pada tamak ini, orang yang rakus yang pertama tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki. Yang kedua, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapat nikmat. Yang ketiga, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, orangnya panjang angan-angan, suka menghayal dan tidak realistis. Orang yang tamak, orangnya kikir, pelit alias medit, kolit. Ia tidak mau berbagi karena dia takut hartanya berkurang walaupun sedikit. Orang yang tamak itu kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai dengan keinginannya. Orang yang tamak itu terlalu cinta kepada harta
yang sudah dimilikinya. Sudah dimiliki hartanya, sangat dicintainya. Terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuhnya. Karena mengejar-ngejar segala bentuk keinginannya untuk mencapai harta yang sebanyak-banyaknya. Orang yang tamak, hidupnya ukurannya adalah materi, benda. Dilupakannya ukuran spiritual. Kemudian saudaraku, bahaya tamak ini ada yang menyebabkan dia merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Diajak pun bersyukur, dia belum mau karena belum sesuai dengan apa yang didapatkannya. Kemudian orang yang tamak ini menyebabkan dia memiliki sifat iri, dengki, hasut, dan permusuhan. Dan kemudian orang yang tamak ini mengakibatkan dia menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan. Dan bahaya tamak ini membuat orang menjadi bakhil, kikir, dan takut hartanya berkurang. Dan kemudian orang yang tamak ini jauh dari manusia dan dia pun jauh dari Allah Subhanahu wa taala. An Ka'bi ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jikbani za'iani arsila fi gonam. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing, bi absadalaha min hirsil mar'i alal mal wasyaraf lidinihi. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan para kambing tidaklah lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak, rakus, serakah manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Dua serigala itu berbahaya, tapi jauh lebih berbahaya seorang manusia yang tamak terhadap harta dan tamak kepada kedudukan duniawi, rakus kepada jabatan, rakus kepada kedudukan. Padahal harta itu dan kedudukan itu bisa jadi itu merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita manusia tidak punya apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala lah pemilik alam semesta. Kita manusia tidak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Dan ketika kita sudah di dunia, kita pun mencari apa-apa. Ketika datang kematian, kita pun tidak bawa apa-apa. Tapi ingat, di akhirat kita akan dihisab, diminta pertanggungjawaban dengan apa-apa. Kemana umurmu kau habiskan? Apakah ilmu yang kau dapatkan, apakah sudah kau amalkan? Dan dari mana hartamu kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Itu akan ditanya kepada kita. Oleh karena itu, supaya kita lulus dan lolos dalam pertanggungjawaban, maka apa-apa saja yang sudah kita peroleh dalam kehidupan dunia ini,
jadikanlah itu alat kita untuk meningkatkan amal ibadah. Kaya belum tentulah bahagia, miskin belum tentulah menderita. Yang membuat kita bahagia adalah takwa, yang membuat kita menderita adalah dosa. Jadikanlah diri kita menjadi pribadi-pribadi takwa, insya Allah engkau akan bahagia. Dan jauhilah segala perbuatan dosa, dan segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengampuni segala dosa dan selalu membukakan pintu seluas-luasnya, pintu taubat kepada kita bersama. Saudaraku, tomak itu ada dua. Tomak rakus kepada harta, yang kedua tamak atau rakus serakah kepada kedudukan atau jabatan. Berdasarkan hadis yang telah kami bacakan di awal, yang bersumber dari Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, dua serigala yang sangat rakus di tengah kerumunan kambing tidaklah begitu berbahaya dibandingkan dengan seorang manusia yang memiliki sifat rakus sokal serakah, rakus kepada harta dan rakus kepada kedudukan dan jabatan. Bahkan dengan adanya harta itu dan kedudukan itu membuat rusak agamanya. Tomak kepada harta. Manusia punya naluri dan punya potensi untuk mencintai harta dan terus senantiasa mencarinya, dan tidak merasa puas dengan jumlah yang sedikit, dan sangat rakus kepada harta dan menyebabkan dia panjang angan-angan. Wa tuhibbunal mala hubban zamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Quran surah Al-Fajr ayat 20. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Quran surah Al-Adiyat surah yang ke-100 ayat ke-8. Kalau masalah rakus serakah kepada harta ini, itu tidak pandang umur. Walaupun sudah tua, kalau dua hal ini kalau tidak bisa dikendalikan oleh manusianya, bisa jadi ketamakan, kerakusan kepada harta itu makin menjadi-jadi. Tua-tua keladi semakin tua, cintanya kepada harta semakin menjadi-jadi. Qalbus syaihu syabun, anak Adam manusia semakin tua dan semakin besar cintanya kepada dua hal. Qalbun syaihi syabun ala habbis natain, tulul hayah wa tulul umur. Hidupnya ingin panjang dan cintanya terhadap harta. Yang dua ini walaupun sudah tua, dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan dia pun sangat cinta terhadap harta. Kalau bisa, hartanya bisa diwariskan kepada 7 keturunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yakbaru ibnu Adam, anak Adam manusia semakin tua, wa yakbaru ma'ahusnan, dan menjadi besar juga bersamanya dua hal. Hubbul mal wa tulul umur,
cinta kepada harta, dan ingin panjang umur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku, kita lihat di zaman kita sekarang, sungguhlah kita sudah menjadi manusia yang materialistis. Kita berlomba-lomba untuk mencapai harta yang sebanyak-banyaknya, dan ingin kita semua hidupnya bersenang-senang, dan ingin hidupnya praktis, instan, tanpa ada usaha kerja keras. Iqrobutis sa'atu, hari kiamat semakin dekat. Wala yasdadun nas alat dunya, dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia. Illa hirsaw wala yasdaduna minallahi illa bu'da, melainkan dia semakin rakus dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah, melainkan mereka semakin jauh. Hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hari kiamat semakin dekat, tapi kerakusan manusia kepada harta semakin rakus dan tidak bertambah kedekatan kita kepada Allah. Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, sesungguhnya akan memudahkan kita dalam beribadah, di dalam mendapatkan ilmu, dalam menjalin silaturahmi. Tapi justru sebaliknya, kita makin jauh silaturahmi kita dengan sahabat-sahabat kita, rekan kita, sanak saudara kita, bahkan dengan ayah bunda kita, dengan anak-anak kita. Sudah kerja seharian, tapi sampai di rumah tak ada komunikasi, masing-masing pegang HP, sibuk dengan media sosialnya masing-masing. Tak ada lagi kita lihat semangat kekerabatan, semangat silaturahmi. Dan saudara-saudaraku, kita makin jauh dari manusia, makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguhlah membahayakan kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hati-hatilah dalam kehidupan kita. Lau anna libni Adam wadiyam min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani yam la'ufahu illa turab wa yatubullahi ala man taba. Sungguh seandainya anak Anda memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas, dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Kalau masalah keinginan-keinginan ini, kita sungguh banyak keinginan. Sudah dapat satu keinginan, ingin lagi mendapatkan keinginan yang lain. Sudah dapat 1 lembah emas, ingin lagi 1 lembah emas berikutnya. Sudah dapat 2 lembah emas, ingin lagi 3 lembah emas. Ini keinginan-keinginan nafsu kepada dunia ini. Kalau tidak bisa dikendalikan dengan takwa, maka kita pun akan menjadi manusia yang rakus, tomak alias sokal. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Al-Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai 2. Maka dia penyakit lambung kumat, asam urat pun kumat, dan apalagi penyakit jantung, itu tidak hanya faktor dari makanan dan minuman, tapi karena faktor cicilan.
Iya, jantung berdebar-debar dengan sangat, makin berdetak-detaknya pun makin hebat. Itu ada dua faktor, Lia. Pertama, karena jatuh cinta. Jantung berdebar-debar. Punya pengalaman dia kan? Yang kedua, karena jatuh tempo. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, berdebar-debarlah jantungnya dengan debar yang sangat, takut ditagih. Jadi inilah saudara-saudaraku sifat rakus. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Zaman kita zaman akhir zaman. Zaman semua kita sudah terlibat di dunia riba. Dan kita mengalami bisa jadi zaman yang sulit. Sudah kesana kemari cari duit, mau pinjam duit pun amat sulit. Sebagian kawan semua pada pelit, kepala pusing, sakit melilit, tidur pun sulit, pemasukan sedikit, kepala rasanya sangat sakit. Barangkali ada kawan yang mau kasih pinjaman walaupun sedikit. Makin sulit kehidupan kita. Akhirnya pun ketika ada masa pemilihan pilkada, akhirnya pun memilih karena duit. Hidupnya pun makin sempit. Dan iri hati pun makin hebat. Di langit ada matahari, di bumi ada orang yang iri. Teman sukses, dia pun kepanasan. Dicarilah keburukan buat jadi bahan gibahan. Padahal saudara-saudaraku, karena hebatnya manusia ini cinta kepada harta, yaqulu ibnu Adam, mali, mali, hartaku, hartaku. Harto, harto. Bahkan dia pun mendengkur. Suaranya harto, harto. Itu suara dengkurannya Lia. Wahlaka ya ibna illa ma akalta. Padahal dia tidaklah punya harta kecuali yang ia miliki apa yang telah ia makan, kemudian habis. Dan apa yang ia kenakan, lalu pakaian itu pun usang. Dan apa yang ia sedekahkan, lalu dia biarkan. Kita hanya punya harta bagi pribadi kita, yaitu hanya ada 3. Yaqulul abadu mali mali innama lahu mim malihi min salas. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya. Yang pertama, ma'akala fa'abna. Apa yang telah ia makan lalu habis. Yang kedua, au labisa fa'abala. Apa yang ia pakaikan lalu pakaian itu pun usang, kusut, dan akhirnya tidak terpakai. Yang ketiga, au anto faqonata. Atau apa yang ia berikan lalu ia simpan untuk akhiratnya. Adapun selain itu, maka akan pergi dan ia pun akan tinggalkan untuk orang lain. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa kita terlalu cinta kepada harta? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat dalam hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan lebih mencintai hartanya sendiri. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hartanya sendiri itu ialah apa yang telah dipergunakannya, yang disedekahkannya. Dan harta ahli warisnya ialah apa yang ditinggalkannya. Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu memiliki ujian dan cobaan. Wa fitnatu ummatil mal. Dan fitnah untuk umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Innama ahlaka man kana qablakumud dinar wa dirham. Sesungguhnya dinar dan dirham telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wahuma muhlikakum. Dan keduanya juga membinasakan kalian. Jadi harta, dinar dan dirham sudah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Maka kalau kita pun mempunyai sikap mental yang sama, sifat materialistis, maka harta itu jugalah yang menjadi ujian terbesar bagi kita, dan itulah yang akan membinasakan kita. Oleh karena itu, saudaraku, maka mari kita bersifat qanaah dalam kehidupan ini. Jangan terlalu cinta kepada harta. Mari kita mampu mengendalikan, kita seimbangkan antara keinginan dan kemampuan. Kalaulah keinginan kita tidak diseimbangkan kemampuan, maka hidup kita pun bisa jadi hidup kita terlilit hutang. Kredit to kredit. Pinjaman to pinjaman. Akhirnya pun kita malam hari tidak bisa tidur nyenyak, dan siang hari pun kita pun tidak bisa nyaman karena takut kita diminta orang tagihannya. Kemudian saudaraku, kerakusan manusia yang kedua, yang terakhir, itulah rakus kepada kedudukan, rakus kepada jabatan, rakus untuk menjadi pemimpin. Innakum satahrisuna alal imarah. Sesungguhnya kalian akan berambisi kepada kepemimpinan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan hal itu nantinya akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, menghalalkan segala cara, walaupun dengan cara suap menyuap, dengan uang yang tidak sedikit. Maka saudara-saudaraku, tentu dengan suap menyuap, maka kalau ada dia punya kesempatan, maka dia pun akan korupsi, akan melakukan korupsi. Maka saudara-saudaraku, hati-hatilah dalam jabatan, karena itu titipan Tuhan. Bantulah rakyat yang kesulitan agar hidupmu dalam keberkahan. Jangankan laut dipagar, bisa jadi lian nanti pun langit dipagarnya. Begitulah keadaan orang yang sangat rakus. Ada yang bilang korupsilah selagi sempat. Buat apa mikiran rakyat? Bukan mudah untuk menjadi pejabat lewat perjuangan yang hebat, lewat persaingan yang ketat, dan bisa jadi nyawa melayang, modal bukan kepalang, belum lagi saingan sulit untuk dikalahkan. Maka begitulah saudara-saudaraku, terjadilah money politik uang dalam rangka mendapatkan jabatan. Dia menjadi seorang koruptor, sudah tertangkap dia pun nyetor, dan hukumannya pun kendor tanpa perlu diborgol, karena urus yang mengurus pun sudah dikasih motor.
dan akhirnya namanya pun koruptor, dia pun bermain kotor, dan rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumannya pun gacor. Maka begitulah saudara-saudaraku nafsu jabatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita mengkonaahkan diri kita, menahan diri kita untuk mampu menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi kita, untuk ibadah yang baik kepada Allah dan ibadah yang baik sesama umat manusia, sehingga kita mampu menjaga diri kita dan kita pun mawas diri. Inilah yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sifat rakus ini jauh dari kita, jauh dari masyarakat kita, begitu juga khususnya kepada para pejabat-pejabat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.